supaya kita ini bisa menjadi jembatan. Regional bisa menjadi jembatan bagi tentang ada komunikasi yang masih tidak sebegitu lancar, yang masih belum seperti yang kita harapkan. Sehingga melalui regional menjawab ini, teman-teman para leader khususnya chapter presiden ya itu bisa menyampaikan kendala yang sebenarnya yang terjadi di chapter, sehingga kita bisa semua termasuk di jajaran regional board Jatim 3 ini semuanya bisa saling belajar ya. Mungkin ada hal-hal yang sama, ada hal-hal kendala yang sama yang pernah yang dialami ya. Nah, namun juga ada chapter lain yang sudah melakukan dan itu mempunyai dampak, dan kita bisa saling belajar untuk bisa bertumbuh bersama-sama ya. Dan melalui tujuannya adalah supaya setiap kita yang ada di regional board ini fokus pada permasalahan chapter. Artinya kita tidak terlalu banyak ngomong tentang apa namanya teori, tetapi kita memberikan satu solusi, kita opsi mungkin ya, dengan contoh-contoh, dengan berdasarkan ADART, chapter manual, buku-bukunya Demos, dan juga materi-materi yang dibuat oleh TNT Nasional. Itu menjadi pegangan kita semua untuk menjawab, memberikan solusi bagi chapter-chapter yang mengalami kendala di dalam perkembangannya. Dan kita berharap melalui hal-hal seperti ini bisa kita lebih lagi masuk ke dalam sebetulnya apa yang perlu kita support. Betul ya Pak Komandan, apa yang perlu kita support yang sebenarnya di dalam kegerakan chapter ini, sehingga chapter itu benar-benar bisa bertumbuh dan bisa bermultiplikasi, melakukan kaderisasi dan regenerasi. Dan kita tidak mau lagi buang-buang waktu untuk apa namanya hal-hal yang tidak fokus, sehingga setiap kalau memang ada sesuatu hal yang memang perlu turun ke chapter contohnya ya, mungkin melalui RVP, RD dan Filrep-nya kita sama-sama menyelesaikan masalah yang terjadi di setiap chapter di Jatim 3. Begitu Pak Helmut, terima kasih. Ya, thank you Pak Juta. Silakan Coach Albert, lanjut. Ya, jadi bersyukur kita bisa memulainya di akhir 2022 ini, karena ini persiapannya sangat tepat sekali, yang sangat berhubungan dengan pemilihan chapter presiden dan officer yang baru. Sehingga di 2023 awal, kita bisa memulainya dengan lebih baik lagi. Memang pengetahuan bisa akan mengubah keadaan, namun sesungguhnya tanpa pengetahuan, action kita akan salah arah. Jadi memang benar sekali yang disampaikan Pak Juta, jadi pengetahuan ya, kita mau tahu apapun ya, tidak akan mengubah apa-apa, tapi direction itu diperoleh melalui pengetahuan. Sehingga aktivitas kegerakan itu menuju kepada apa yang menjadi kegerakan RGB yang sebenarnya, tujuan chapternya tercapai, dan juga secara spiritual member-member bertumbuh, karakternya berubah. Nah, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga dan chapter manual ini merupakan tracking, jalur yang memang dibuat, disediakan agar member ini bisa mencapai visi misi. Nah, supaya tidak keluar daripada track, makanya kita selalu ingat bahwa kalau kita keluar dari anggaran dasar, dari chapter manual, kemungkinan kita akan menjadi FGP MFI yang lain. Kemungkinan. Makanya jalur-jalur ini bukan strict seperti line garis gitu, bukan. Jadi ada hal-hal yang bisa sedikit fleksibel begitu ya. Ada hal-hal yang memang strict tidak bisa dilakukan kalau tidak melakukan aturan yang ada seperti itu.
Ya, seperti halnya kalau kita bicara mengenai pemilihan presiden, ya, pemilihan presiden, chapter presiden itu aturannya ketat. Contoh ya, harus dihadiri oleh 75% member aktif. Nah, 75%. Kalau membernya 10, harus dihadiri 8. Seperti itu. Harus dihadiri oleh Firrep. Pertanyaannya, Pak, itu yang hadir 60%. Ya apa, Pak? Wis kadung kepilih. Nggak masalah. Itu memang aturannya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa kita ini offside. Salah. Sehingga ke depannya itu bisa diperencanakan lebih baik. Artinya apa? Woro-woronya diumumkan lebih panjang. Jadi 10 member diumumkan kita akan pilpres tanggal sekian. Sehingga diharapkan ada 8 orang yang hadir. Nah, seperti ini. Jadi tujuannya bukan untuk membuat kita tidak bergerak, tapi tujuannya supaya misi Kulgaspol ini benar-benar tercapai. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, chapter manual ini alat membantu navigasinya, memberikan arah kepada teman-teman dan kita semua untuk bergerak di marketplace. Seperti itu, Pak Helmut. Jadi dari saya awal seperti itu, mungkin akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Komandan. Silakan Pak Komandan. Terima kasih. Silakan, Pak Ya, Komandan. terima kasih. Saya memulai dari pertanyaan chapter presiden karena kebetulan kemarin saya mengikuti ya untuk pemilihan chapter presiden di City Chapter. Nggak apa-apa, ini kan skopnya kita sendiri sebagai pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, dengan kondisi pemilihan chapter presiden yang dilakukan secara online, ya dalam tanda kutip, ya, itu menurut pemantauan saya kurang efektif, ya karena apa namanya dari jumlah kuota. Kalau kemarin itu kan kadang-kadang banyak di antara member itu dia cuma ngikutin di dalam Zoom tersebut, namanya ada dan sebagainya. Terus ini kan timbul pertanyaan, apakah ini quorum atau tidak, gitu kan? Nah kemarin juga dihitung karena kita juga tidak bisa melihat posisi-posisi yang hadir itu siapa dan apa namanya dan sudah paid member atau bukan. Nah ini yang mungkin menjadi garis kita harus garis bawahi bahwa untuk pemilihan chapter presiden seharusnya, ya sekali lagi, memang di dalam ADART tidak disebutkan. Mungkin karena kondisi pandemik, kita harus melakukan kondisi secara online. Nah, pertanyaannya saya kepada coach ya, seefektifkah pemilihan presiden melalui Zoom atau onsite? Itu yang pertama. Kedua, kemarin juga kita lihat persiapan seperti pemilihan presiden itu harusnya kan sudah dipersiapkan, ya steering komitenya dan sebagainya. Terus yang ketiga, kalau misalkan melalui online, kemarin saya lihat pengutusannya itu, serah terimanya itu tidak bisa dilakukan seperti halnya di onsite. Nah, ini akhirnya menimbulkan suatu fakta brutal. Mungkin itu pertanyaan yang pertama yang saya mau lemparkan melalui forum regional menjawab perdana ini. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Komandan. Pak Juta mau menanggapi, silakan Pak Juta. Silakan Pak Abed. Ya, jadi begini, mengingat situasi COVID mungkin bagi sebagian orang mungkin merasa khawatir. Oke, kita sepakat bahwa online Zoom dianggap kehadiran. Kita anggap ya seperti halnya ibadah ya. Seperti ibadah, kita ibadah kadang lewat Zoom. Kita fokus bahwa ibadah melalui Zoom itu nilainya sama. Meskipun mungkin ada bedanya. Kita anggap pemilihan presidennya seperti itu ya, Dan ya. Seperti itu ya. Dan yang penting juga adalah yang memilih harusnya memang itu paid member. Paid member.
Jadi siapapun boleh hadir di dalam Zoom, tapi di dalam pemilihan yang ikut milih chapter presiden harus paid member, terdaftar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting juga adalah ada nominating committee. Siapa sebenarnya calon chapter presiden di forum pemilihan chapter presiden tersebut. Itu. Jadi selanjutnya adalah pemilihan. Nah, member yang harus hadir itu di dalam Zoom itu 75%. Kalau kita bicara mengenai bagaimana anggaran dasar menyebutkan hal itu di dalam anggaran rumah tangga tepatnya. Jadi 75% member harus hadir. Apakah itu Zoom atau on-site harus hadir. Dan harus dihadiri oleh field rep minimal atau RD-nya. Nah, kalau ada field rep RD, oke. Kalau nggak ada RD, field rep-nya oke. Nah, seperti itu sebenarnya. Cuman mungkin di dalam perjalanan saat ini mungkin yang sudah berlalu, orang mengatakan bahwa posisinya 50+1 bukan. Anggaran rumah tangga mensyaratkan 75%. Nah, ini 75% 2/3 harus ya, hadir. berarti itu. 2/3. Tapi nggak masalah. Ini saya pikir begini ya. Memang kalau kita mau bicara strict mengenai apakah semua member, semua leader mematuhi anggaran dasar, jujur saya katakan belum. No problem, tapi ini bukan yang termasuk yang sangat esensi. Kalau yang lebih esensi, contohnya ya, orang belum masuk dalam Kristen, belum mengaku sudah dijadikan member. Wah, itu melanggar anggaran dasar itu. Itu gawat itu ya kan. Itu pernah terjadi itu. Belum agamanya masih di KTP-nya masih agama itu langsung dimasukkan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kalau yang masalah prosedur, saya pikir oke lah. Memang itu sebenarnya kurang tepat, tapi bisa jadi pembelajaran lah supaya berikutnya kita tahu bahwa itu sebenarnya kurang tepat. Tetapi oke lah, saya anggap tidak ada masalah lah. Itu hanya prosedur-prosedur yang mungkin ya memang nggak tepat. Saya pikir begitu kan. Pak Juta mau nambahkan mungkin. Cukup, Pak. Cukup ya. Luar biasa. Terima kasih. Sah, tetap sah gitu. Apalagi yang hadir kemarin kayaknya banyak itu yang hadir ya. Pak Alex juga ya datang ya. Kemarin sekitar 40. Sorry. Paid membernya itu 40, yang hadir kemarin sekitar 70% menurut Pak Indra. Wih, mantap ya. 28-30-an ya. Ya. Ya, kayak begitu. Jadi ya sudah yang terpilih Pak Bambang Darmoprojo ya. Ya, Pak Darmoprojo. Ya. Seperti itu. Ini memang ada yang kurang pas, nggak masalah. Yang penting tahu bahwa ini nggak pas sehingga ke depannya bisa prepare-nya lebih enak lah ya. Seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk ke topik berikutnya. Mungkin ada topik berikutnya? Ada yang mau nambahkan? Pak Komandan mau nambahkan, Pak Komandan? Enggak, saya cukup. Enggak ya. Nah, saya kembalikan ke Pak Helmut. Pak Helmut. Ya, ini begini, kita tanya jawab atau apakah ada dari Coach Juta, Coach Albert ini menjelaskan dari materi di flyer ini. Yang pertama ini division intensified atau bagaimana? Kita tanya jawab atau dari materi flyer yang kita sharekan ini ada yang nomor 1 disampaikan dulu, nomor 2 secara singkat atau bagaimana? Silakan. Oh tidak. Jadi maksudnya begini. Jadi di flyer itu kita memberikan gambaran skopnya jangan keluar dari itu dulu lah. Jangan keluar dari itu dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini yang masih actual, yang mungkin masih ganjel. Artinya kalau pertanyaan itu dijawab akan berubah chapternya begitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin masih apa namanya abu-abu begitu ya, masih gray area gitu ya. Kalau dijawab orangnya semakin yakin,
chapternya bertumbuh. Itu yang paling penting. Karena seperti yang katakan Pak Juta, ini kita bicara bukan mengenai knowledge, pengetahuan aja, tapi yang berhubungan dengan tindakan, impact-nya. Impact-nya apa? Kalau sekarang tahu, impact-nya ke depannya kan pasti paling enggak, sekarang mulai berani membuat hit list seperti itu ya. Langkah-langkah berikutnya apa? Seperti itu, Pak Helmut. Jadi bebas aja, tapi diberi catatan sama Pak Juta, jangan lewat dari itu. Nanti tanya ultimate dimension nanti. Kita masuk yang ini dulu aja loh, vision intensified, terlalu tinggi nanti. Nggak ketangkep, lompat nanti. Ya, silakan Pak Helmut. Oke, mungkin yang lain ada yang menanggapi dari topik yang kita diskusikan malam ini dengan tanya jawab ya. Silakan, mungkin yang lain. Ya, Pak Helmut. Ya, silakan. Ya, malam teman-teman semua. Malam, selamat malam. Selamat malam. Memang tadi yang dikatakan Pak Komandan memang saat onsite itu memang lebih mantep ya. Memang juga ada sisi positifnya online ya. Khususnya jikalau bersamaan. Jadi kayak kemarin tuh ada di Manyarjaya sama ada di pelosok. Nah itu kan karena dua tempat kan nggak mungkin bisa hadir di dua tempat ya. Dengan adanya satu online satu onsite ini bisa tertolong. Jadi ada sisi positifnya. Ya. Berikutnya juga di Manyarjaya ada yang karena pada waktu pandemi ini kan ada member-member yang luar kota gitu loh. Wis kadung mancep, tapi dia posisinya ada yang di Jember tapi sudah cocoknya di Manyarjaya. Mau dipindahin ke Jember nggak mau. Nah, ini kan juga bisa mengakomodasi yang itulah. Itu yang sisi positifnya. Nah ini, tapi pertanyaan saya bukan di situ. Jadi ini agak lain bisa ya, tapi tetap berkaitan dengan. Jadi pertanyaannya gini, ketika salah satu Filrep ini chapter presiden ini punya potensi, dan ketika pemilihan dia sudah tidak jadi chapter presiden kayak gitu. Nah, umumnya kalau leader-leader yang luar biasa dan tanda kutip dia punya potensi, tetapi tidak dikasih sesuatu penugasan, ini dikhawatirkan itu apinya bisa turun kan gitu. Nah, pertanyaannya seberapa efektif jika chapter presiden yang tidak terpilih itu dipindah ke area lain yang bukan bukan garis keturunannya lah dalam tanda kutip. Nah, ini saya mohon masukan sehingga ketika nanti ini ada regenerasi, ini kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Itu, Coach, saya mau tanya mengenai chapter presiden yang bagus tetapi tidak terpilih kayak gitu. Di Manyarjaya Pak Hendok ini kan nggak terpilih. Terus juga Pak Agus Sumana ini kan juga bagus lah. Nah, itu sedangkan tempat lain ada yang kekurangan Filrep gitu, tetapi tidak pada garis keturunannya kayak gitu. Iya. Ya, itu aja, Coach. Terima kasih. Iya. Pertanyaan bagus. Pak Juta mau menanggapi, silakan Pak Juta. Silakan Pak Albert, ditanggapi aja. Jadi begini, pada dasarnya fellowship ini kan karena kecocokan. Pertama kecocokan mengenai wilayah, tempat tinggal. Yang kedua adalah chemistry, cocok sama orang-orangnya. Meskipun dia sudah pindah ke tempat lain, dia masih tetap mau fellowship di chapter itu. Karena sudah cocok, ada chemistry gitu ya. Ada chemistry, sudah rasanya cocok kayak keluarga kedua begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa dia ditempatkan di tempat lain? Nah, ini yang juga menjadi satu pertanyaan. Apakah dia juga diterima nanti di tempat yang baru? Iya kan? Mungkin yang tempat yang baru, chapter yang baru mengatakan, loh, kok masuk orang baru? Kita ini juga pengen jadi chapter presiden. Tahu-tahu kok import chapter presiden dari tempat lain gitu ya. Jadi ini yang memang harus juga dipertimbangkan ya. Jadi memang secara
praktis, kita kalau dalam manajemen di perusahaan tidak masalah, kita bisa pindahkan orang karena dia profesional ya. Profesional, dia mau diutus kemana aja memang tanda tangannya begitu. Kalau kerja di sini pindah kemanapun harus oke, seperti itu. Nah, kalau di dalam full gospel, apakah mereka siap seperti itu? Seperti itu, Pak Alexius. Apakah calon chapter presiden yang tidak terpilih ini berani dia melangkah ke sana? Apakah dia punya kenalan? Chemistry-nya belum dibangun. Nah, untuk pelayanan terutama, kalau belum ada chemistry, itu terserah lu. No reckon, kecuali kalau profesional ada ukuran KPI-nya jelas ya. Kamu kalau tidak nurut saya sebagai manajer pimpinanmu, yo KPI-mu jelek yo coret, ya kan? Tapi di dalam pelayanan takutnya nanti silent, dijarnoai gitu, dibiarin aja. Jadi protesnya diem, akhirnya stuck, chapter itu stuck, diomongin begini. Nah ini yang mungkin perlu pertimbangan. Saya nggak tahu persis apakah situasinya bisa terjadi seperti itu. Mungkin Pak Alexius juga bisa menebak-nebak, melihat kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Seperti itu, saya. Jadi apakah boleh enggak? Coba dicek aja, apakah itu potensi terjadi seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Ya, makasih Coach. Tadi sudah terjawab jika CP pindah ke chapter lain, fungsinya CP, tetapi ini tidak, tapi fungsi field rep gitu loh. Jadi field rep itu bukan lintas garis keturunan lah, kayak gitu. Contohnya misalkan kalau Pak Agus Sumana jadi field repnya BBM kan cocok karena garis keturunannya kan di situ gitu loh. Ya. Tapi ketika Pak Agus Sumana saya taruh di Pondok Chandra misalkan kayak gitu. Nah ini ada efeknya enggak kayak gitu? Itu pertanyaan saya di field rep. Posisi di field rep, bukan posisi di presiden chapter. Iya, betul sekali ya. Jadi Pak Alexius, jadi field rep ini kan pendamping chapter presiden. Ya, presiden ini kan punya officer. Jadi fungsi field rep ini adalah mendampingi presiden jika ada kendala, dia sebagai advisor-nya untuk menjalankan chapter. Dia mendampingi, membimbing, ya toh, chapter presiden. Nah ini cocok enggak? Chemistry enggak antara field rep ini dengan chapter presiden dan officer-nya? Karena kerjasamanya tentu bukan dengan chapter presidennya saja, tapi masuk blend menjadi satu di dalam chapter itu untuk membantu chapter itu bertumbuh. Nah kalau ini sudah tidak chemistry, sulit. Karena kenal aja baru, kecuali ya sudah kenal ya. Oh saya kenal beberapa, itu akan sangat menolong. Tapi kalau benar-benar baru kenal, itu lebih sulit di dalam pelayanan ya. Kalau di dalam profesional, itu lebih gampang karena ada ukur-ukurannya. Tak ukur target, kalau kamu nggak masuk ya warning, SP, iya kan. Pelayanan kan lebih sulit karena masuknya itu dalam dia. Seperti itu, Pak Alexius. Ya mungkin bisa dipertimbangkan. Kecuali kalau mereka ini ya sudah welcome ya, sudah terima. Oh, nggak masalah Pak, saya suka itu, saya senang itu. Nah itu oke itu. Tapi kalau dia sendiri sebagai orang asing, stranger ini masuk di tempat kita nih, wah ini bisa terjadi kubu-kubuan nanti. Ada di chapter yang kubu ke field rep yang calon field rep yang baru, ada yang kontra. Nah itu yang juga perlu dipertimbangkan begitu. Kapasitas juga menentukan. Kalau field rep ini kapasitasnya oke, dan mereka di chapter yang lain itu mengakui, oh ya itu memang Wati Pak, Ciamik Pak, dia rela akan mau menundukkan diri. Maksudnya ya udahlah, ayo kita bersama. Seperti itu pertimbangannya Pak Alexius. Ya, mungkin bisa menjawab, mungkin juga enggak, mungkin ya tergantung situasi. Mungkin Pak Juta mau nambahkan, silakan. Ya, terima kasih Pak Abed. Suara saya bisa jelas ya? Tadi signalnya kurang bagus. Oke, begini. Kan itu bisa bukan kita mau melihat dari dua sisi. Satu sisi secara organisasi, apakah memungkinkan kalau chapter presiden ini sudah 2 tahun menjabat di chapter tersebut, ya, lalu tidak terpilih lagi,
apakah dia tahun ketiga itu masih bisa menjabat chapter presiden di chapter lain. Ini saya masih belum jelas. Apakah bisa? Tolong Pak Albert mungkin bisa di apa ya? Secara organisasi, secara peraturan, apakah boleh? Karena peraturannya adalah chapter presiden paling banyak 2 tahun, kan begitu ya, Pak Albert ya? Ya. Jadi ya pertanyaannya adalah Silakan Pak. 2 tahun menjabat. Apakah dia menjabat di chapter yang sama atau tidak? Dia harus break 1 tahun untuk berikutnya menjadi chapter presiden. Oke lah, tadi kita bicara mengenai aturan main, anggaran dasar, ada yang sangat esensi, ada yang bisa fleksibel. Anggap saja lah, ketiga pun nggak masalah, karena ada 8 tahun chapter presiden ini, record ini. Saya pernah dengar itu, 8 tahun jadi chapter presiden. Oke lah, kita tahu bahwa itu sebenarnya kurang pas karena kaderisasinya mandek ya. Nah, seperti yang sampai Pak Juta, kalau menurut aturan harus break. Meskipun dia pindah ke tempat lain harus break ya. Break setahun, setelah itu dipilih lagi, 2 tahun, break setahun lagi, gitu ya. Oke, kita anggap bahwa tidak ada masalah lah, 3 tahun lah, seperti itu. Nah, problem yang lain adalah, nah yang tadi saya sampaikan, ini bisa jadi peluang, ini bisa jadi hambatan, tergantung juga kapasitas, siapa yang mau dipromosikan menjadi field rep, kalau pembekalannya bagus, dia track record-nya di dalam lingkungan-lingkungan di Jatim 3 nih dikenal bagus, kooperatif, itu akan diterima meskipun di chapter yang lain gitu. Reputasi ya ini namanya ya, reputasinya di dalam Brudaspel seperti itu. Seperti itu Pak Alexius. Mudah-mudahan menjawab. Kalau mau nambahkan silakan Pak Komandan atau Pak Juta atau siapapun silakan. Nggak ada yang fix masih benar gitu Pak Alexius. Jadi ya ini untuk pertimbangan aja. Pertimbangan aja. Maksud saya begini. Kalau memang itu anggaplah it's okay tidak menjadi masalah, tapi kita juga harus tahu bahwa kita memahami mengkader seseorang, mengkader chapter presiden, mengkader field rep, mengkader apa namanya yang mau ditugasi untuk menjabat satu jabatan. Saya percaya perlu waktu. Jadi itu bisa dilakukan ya Pak Alexius, bahwa kalau memang, makanya kita harus memahami keseluruhan gitu. Keseluruhan dari contohnya RVP ini ada 8 chapter. Rata-rata ya 8 chapter. Nah, saya berharap pemimpin ini bisa memahami chapter-chapter yang di areanya, apakah ada kader-kader di setiap chapter. Jika ada, ya kita nggak perlu untuk import leader. Tapi kalau tidak ada, contohnya kalau seumpamanya benar-benar masih belum cukup untuk menjadi chapter presiden, kadernya belum, kaderisasi belum berjalan, saya rasa itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Karena seperti tadi yang Pak Albert sampaikan, kita ini di pelayanan ini kan bukan garis, kan jalur ya. Jadi mungkin bisa dikenalkan dulu mulai kalau memang diproyeksikan untuk jadi chapter presiden atau jadi field rep, nah mulai dikenalkan dengan chapter-chapter tersebut gitu. Mulai nah ini perlu menjalin sebuah hubungan. Saya percaya FGBMFI banyak sebagai pengusaha ini sangat fleksibel. Seperti Pak Komandan, ditaruh manapun cocok sama KPO. Jadi memang ini perlu pelatihan. Kita semua ngomong jujur, kita perlu berlatih untuk seperti, jadi contohnya sudah ada. Coba kalau Pak Komandan ditaruh di chapter mana, nggak ada masalah, semua diterima. Dan ini mungkin perlu strategi, maksud saya. Bukan tidak boleh, tapi perlu strategi sehingga kita mengurangi hal-hal yang tadi seperti yang Pak Albert sampaikan, kemungkinan itu yang terjadi. Ya, saya rasa semuanya bisa dilakukan, sangat fleksibel. Orang-orang FGBMFI ini luar biasa, khususnya di Jatim 3. Demikian tambahan saya, Pak Albert.
Pak Alexius. Terima kasih. Silakan Pak Helmut. Saya kembalikan ke Pak Helmut. Helmut. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ini menambahkan Pak Andi Setiawan. Ya, Pak Andi Setiawan. Silakan Pak Andi. Silakan Pak Andi. Malam Pak Adi. Salam kenal. Salam kenal Pak Juta, selamat kenal, salam kenal Pak Helmut. Pak Helmut Ya, sudah Pak Andi. kenal ya kapan hari ya, kapan hari Siap. di Bangkalan ya. Pak Andi. Iya Pak. Salam kenal semua Pak Alexius, Pak Albert, Ya, Pak Andi. saya Andi Setiawan Junaidi. Saya Presiden Chapter Bangkalan yang baru karena terpaksa. Saya ngomong terpaksa karena ya saya satu-satunya paid member yang kemarin Jangan bilang di Jongkrakno ya Pak Andi. Kalau saya bilang saya di Jongkrakno Pak. Terus terang aja Pak. Saya benar-benar apa ya? Waktu saya masuk di Zoom ini saya benar-benar ngerasain energi yang luar biasa. Setelah beberapa hari sebelumnya ini saya stres. Saya terus terang stres Pak Helmut. Saya stres Pak. Saya stres Pak. Waktu saya terpaksa jadi chapter presiden untuk chapter Bangkalan ini saya stres Pak. Terus terang aja Pak. Saya stres Pak. Saya stres karena apa? Saya tahu gitu loh. Mungkin tidak ada yang bisa bantu saya. Mungkin loh Pak. Soalnya terus terang ini kan kota Bangkalan ini kan kota kecil juga ya, kota kecil terus kita semua tahu sama tahu gitu loh, kita tahu sama tahu kejelekannya kita gitu Pak, kejelekannya tiap-tiap kita semua tahu gitu loh. Jadi kalau kita mau mengadakan apa ya, mau mengajak orang untuk ikut FGB MFI, banyak orang itu sudah langsung ngasih gestur stop kalau di sini itu Pak. Jadi beda sama Surabaya, beda sama Jember mungkin ya, beda sama kota-kota yang lain yang relatif sangat besar. Kota Bangkalan ini sangat kecil Pak. Saking kecilnya itu kita semua tahu kejelekannya tiap-tiap kita Pak. Saking kecilnya itu Pak. Dan itu yang membuat saya juga agak susah untuk mengajak member-member baru di kota ini. Dan terus terang waktu saya dengar Pak Alexius terus Pak Albert ngomong soal regenerasi, terus waktu pemilihan presiden itu benar-benar ketat, saya benar-benar ngerasa ada di liga yang paling bawah Pak. Jadi kalau misalnya liga sepak bola gitu, sepak bola ini bapak-bapak ini di Liga 1, saya di Liga 3 Pak. Saya ngerasa waduh kok kayak gini ya gitu. Jadi saya benar-benar minder Pak. Terus terang di Zoom ini saya benar-benar minder, saya benar-benar ya, tapi saya benar-benar ngerasain apa ya? Saya terus terang waktu masuk ke Zoom ini saya sudah tidak punya tenaga apa-apa Pak. Dan terus terang saya stres Pak selama seminggu ini Pak. Stres banget. Dan apa ya, masuk di sini tuh saya dengar sharing-sharingnya anggota-anggota chapter presiden yang lain tuh saya benar-benar wow. Ini sebetulnya apa ya? Saya ini terlalu banyak alasan kayaknya. Saya terlalu banyak alasan, saya terlalu banyak mengeluh. Mungkin sudah saatnya saya apa ya? Ya harus berdiri lah Pak. Terus terang saya tidak pernah dilatih untuk menjadi pemimpin pertama, dan kedua saya lebih suka mendorong orang untuk menjadi pemimpin, sedangkan saya mendorong di belakang Pak. Saya terus terang kapan hari saya bilang sama Pak Helmut, saya ini tipe orang Yosua, Caleb, bukan Yosua. Saya itu yang nolong orang gitu loh. Jadi kalau misalnya dulu chapter presiden saya Pak Philip, saya dukung dia. Kalau misalnya dia mau kemana, saya selalu mendukung. Dan apa ya?
wakil dari FGB chapter Bangkalan ini itu ya yang kita harapkan untuk jadi ketua nanti, jadi pemimpin setelah Pak Philip. Ternyata dia malah keluar, Pak. Dia malah keluar di saat terakhir, dia malah keluar, dan kapan hari waktu saya ketemu, saya WhatsApp pertamanya, saya WhatsApp, apa mungkin dia kepencet waktu itu keluar dari grup FGB. Saya chat, kayaknya diblokir, tapi saya masih positive thinking lah. Baru pas waktu saya ketemu di jalan, ternyata dia benar-benar keluar, Pak. Dan dia tidak mau ngelihat saya, dia tidak mau ngomong sama saya. Saya tidak tahu kenapa. Apa mungkin gara-gara Pak Philip tidak mau ngasih jabatan chapter presiden pergi ke dia, atau dia sudah tahu, mungkin saya yang disuruh jadi presiden chapter sama Pak Philip, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu, di FGB ini banyak pengorbanan, Pak. Salah satunya kalau buat kita di sini, itu waktu, Pak. Waktu itu benar-benar mungkin bagi bapak-bapak di sini mungkin waktu itu mungkin sedikit kurang penting lah ya, mungkin lah ya. Kalau kita di sini itu terus terang karena masih anak-anak muda, terus kita masih punya anak-anak yang masih sekolah di SD, SDK, SMP juga. Itu waktu itu sangat-sangat penting, Pak, karena banyak orang-orang tua di sini itu yang harus menyediakan waktu untuk anak-anaknya itu. Dan saya paham gitu loh, kenapa kok kalau di Surabaya mungkin mengadakan pemilihan dan banyak orang yang kepingin jadi presiden chapter ya. Kalau di Bangkalan sini malah kita saling mendorong, ayo kamu aja yang jadi presiden chapter, karena kami semua tidak punya waktu, Pak. Kami hampir kebanyakan itu tidak ada waktu ya, mungkin karena kami masih punya anak-anak yang masih kecil. Itu yang jadi masalah utama buat kami di Bangkalan sini. Tapi waktu saya dengar kesaksiannya presiden-presiden chapter yang lain, saya melihat ini mungkin cuma alasan saya, mungkin ini cuma alasan saya untuk saya sudahlah gini-gini aja gitu. Tapi saya berterima kasih sama Pak Albert, Pak Alexius, sama Pak Helmut juga, sama Pak Juta. Saya semakin termotivasi, Pak. Barusan ini saya semakin, masa bapak-bapak bisa, saya tidak bisa gitu loh. Dan terus terang, saya tidak pernah diajar jadi pemimpin, Pak. Baru kali ini, Pak, terpaksa jadi pemimpin, Pak. Dan karena terpaksa itu saya stres, Pak, selama seminggu ini, Pak. Terus terang saya stres, Pak. Ya nanti saya minta bantuan doanya aja lah, minta bantuan doanya saja supaya saya bisa jadi presiden chapter yang baik untuk chapter Bangkalan, kota Bangkalan ini khususnya. Dan ya mungkin sekarang saya mau lah mau mengubah paradigma saya bahwa nelayan itu kan harus sekarang, tidak bisa ditunda-tunda lah. Ya, saya cuma minta doanya aja untuk saya, untuk FGB chapter Bangkalan. Semoga kami juga bisa seperti chapter Surabaya yang bisa membelah sampai pemilihan presiden sampai 70 orang paid member. Waduh, itu luar biasa, Pak. Terus terang aja, Pak. Itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya, saya cuma minta bantuan doa aja. Dan saya di sini cuma mau denger aja sharing-sharing dari presiden-presiden chapter yang lain aja di sini. Saya diam aja setelah ini. Terima kasih. Itu aja. Oke, Andi, Pak Andi, luar biasa ya. Ya kemarin saya sama Pak Bambang ke sana ketemu Pak Andi. Ya, Bro Andi ini luar biasa ya, anak muda yang mau melayani ya. Siap Bro Andi, kita pasti support lah regional. Silakan, ada komen dari coach nanti, komandan silakan mengenai yang disampaikan Bro Andi, silakan. Izin Pak Helmut, kalau saya duluan boleh? Silakan. Soalnya kebetulan kasusnya sama saat saya dipilih jadi presiden chapter pertama, Pak Andi. Jadi saya dulu di usia 32 tahun
itu dipilih menjadi chapter presiden di sana. Nah, saya merasa bahwa masih banyak yang lain. Kenapa kok pilih saya? Awalnya, Pak. Jadi keadaan-keadaan awal kaget seperti Bapak ceritakan, terus takut, khawatir, itu manusiawi, Pak. Tapi percaya, Pak, apa yang Bapak takutkan itu hanyalah fata morgana, Pak. Saat Bapak menjalaninya. Ini yang saya alami, Pak. Bayangin dulu ada yang usianya 38, ada yang 40, ada Opa Gerardus, segala macam yang lebih senior, lebih lama di FGP. Kenapa saya yang masih dalam tanda kutip imut-imut, kenapa kok dipilih jadi chapter presiden? Bahkan saya jujur, Pak, waktu pemilihan saya itu nggak mau datang, Pak. Jadi ada pikiran dalam tanda kutip jelek. Pemilihannya Rebo, saya Selasa itu berpikir untuk tidak datang. Kalau tidak datang kan nggak bisa dipilih, betul kan Pak? Melarikan diri. Nah, seperti Yunus kayak gitu Pak, pedih Pak, melayu ayo. Apa yang terjadi? Nah ini saja tak terjadi. Di Selasa Pak, jam tangan saya Pak, kan aneh ya, kesenggol orang itu jam bisa lepas di antara kepala sama apa ininya loh, rantainya Pak. Kan nggak masuk akal. Saya pikir itu biasa, paling ketepaan pocul. Kan. Itu kejadian sekitar jam 9:30, Pak. Saya ngebiasa. Terus kesenggol sama staf saya, terjatuh ke lantai gitu. Itu jam 9:30. Berikutnya jam 12, Pak. Server saya rusak, Pak. Padahal saya kerja dengan online. Kalau server itu rusak, kasih kerja kabeh. Saya sudah, waduh, ini artinya suatu teguran di mana rencana saya ini ternyata tidak diinginkan Tuhan. Saya pada waktu itu ambil waktu untuk berdoa. Saya mohon ampun Tuhan, niat jelek saya besok saya batalkan. Singkat cerita, puji Tuhan sekitar jam 3 jam 4 itu server sudah bisa jalan dan saya menghadiri pemilihan presiden dan terpilih menjadi presiden di Manyar Jaya di usia 32 tahun. Nah, kembali apa yang saya takutkan tadi, Pak. Ternyata saya sadari bahwa saat kita dipilih menjadi chapter presiden itu bukan pilihan teman-teman, tetapi pilihan Tuhan lewat teman-teman, kan gitu, Pak. Itu setelah saya sadari. Oh iya ya, bukan saya dipilih teman-teman, tetapi saya ini dipilih Tuhan melalui teman-teman. Karena di dalam doa, di dalam ini, Tuhan berikan chapter presiden yang terbaik. Itu kan artinya sudah bertanya kepada Tuhan. Sehingga teman-teman yang ada di chapter Bangkalan atau di chapter Manyar Jaya saat itu hanyalah sarana. Tetapi pilihan tetap dari Tuhan, Pak. Itu saya sadari setelah rentang waktu. Kemudian percaya kalau Tuhan itu pilih, Pak, Tuhan akan perlengkapi. Itu, Pak. Saya dulu juga nggak bisa ngomong, takut, grogi. Apalagi yang dihadapi dalam tanda kutip orang yang lebih senior dari pendidikan, dari keuangan, itu sempat grogi, Pak. Tetapi ketika itu saya dapat pengertian bahwa ketika kita jadi leader, itu ada perlengkapan ilahi yang tidak dimiliki oleh lainnya sebagai bekal untuk pengembalaan. Itu Pak, saya akhirnya jadi pede aja Pak, pede aja. Pak dia direktur ya Bapak itu hanya dunia kan gitu. Jadi percaya yang kedua Pak, itu setelah tahu bahwa itu Tuhan yang pilih, yang kedua ini percaya ada perlengkapan Allah. Jadi apa yang kita takutkan ini itu hanya fata morgana. Tugas kita yang berikutnya hanya setia dan jalani aja Pak. Jalani sesuai dengan tugas dari chapter presiden. Mengembalakan, membawa chapter ini stabil, punya program kerja yang jalan, punya perencanaan yang baik. Itu jalani saja, Pak. Dan berikutnya yang saya lakukan, Pak, yang keempat, itu adalah saya dompleng sama mentor saya pada waktu itu Pak Johan Guntor. Pak Johan itu orangnya sabar, wis meneng sabar bisa tak sambati terus. Jadi akhirnya dianu Pak. Jadi diajari contohnya Pak. Saya nggak bisa berdoa tuh diajari dia doa pembukaan
sama penutup. Habis itu diganti. Ayo Alex, kamu pembukaan, saya penutup. Terus dibalik lagi. Saya pembukaan, kamu penutup, akhirnya bolak-balik, akhirnya saya semua. Itu mentoringnya berjalan learning by doing, Pak. Akhirnya satu demi satu itu ada transformasi skill dari Pak Philrep ke saya. Ada udah mulai diajak bagaimana doakan orang sakit dan sebagainya. Itu akan terjadi. Jadi ngerti. Bahkan kita bersyukur jadi chapter presiden. Karena apa? Kita dalam tanda kutip itu dipaksa lebih tahu lagi sesuatu yang lebih tinggi, Pak. Kan gitu. Sekarang contoh gini. Jadi RT sama jadi wali kota kan beda, betul Pak? Jadi wali kota kan lebih punya power kan gitu. Nah itu. Jadi gampleng ke Philrep Bapak atau RD Bapak yang Bapak rasa Bapak bisa membangun ibaratnya spirit Bapak. Terus jangan lupa andalkan Tuhan untuk berdoa. Berdoa, Tuhan, aku nggak mampu tanpa Engkau. Nanti ada yang namanya perlengkapan. Bahkan Tuhan itu tidak pernah berhutang, Pak. Apa yang kita berikan, apa yang kita pernah tabur, itu Tuhan, dengan ketulusan, Pak ya, tidak transaksional. Tuhan, aku kayak segini, aku dapat gini enggak? Dikasih nggak kasih, kita jalani aja, Pak. Itu nanti lama-lama, Pak. Bukan hanya secara rohani, Pak. Secara lainnya itu akan ikut. Banyak hal saya bisa ceritakan mungkin sampai di situ dulu. Artinya setelah saya tahu, wah jadi presiden chapter itu kalau orang nggak mau itu rugi, Pak. Saya kasih tahu rugi. Bapak dikasih ini, kasih hadiah, Pak. Bapak coba dikasih hadiah Mercy, mau nggak? Kan gitu. Ya, Pak. Ini dikasih hadiah sendiri sama Tuhan. Ini kepercayaan. Bukan materi, tetapi lebih dari materi. Kepercayaan sama yang punya surga. Dikasih kepercayaan sama yang punya surga, yang punya kehidupan kita. Kan kita tambah seneng mestinya. Saya dulu juga gitu. Saya dulu nggak ngerti. Setelah tahu, saya jadi gini. Oh, nggak mbien-mbien ya dari jatuh presiden. Nah, Pak. Pertama ini gak gelem. Sampai, aku ngerti apa jadi tahu umur 28 aku gelem rek jalan ini. Iya, Pak, akhirnya sampai saya 7 tahun, Pak. Dari tadinya enggak mau sampai di Manyar Jaya sampai 7 tahun, Pak. Sampai tumbuh jadi presiden Manyar Jaya. Ya, itu dari saya. Mungkin teman-teman bisa nambahkan atau berkati. Ya, thank you. Ya udah, Pak Alexius, tolong impartasikan roh kita semua dukung dalam doa untuk Pak Andi malam hari ini. Karena kita percaya Pak Alexius sudah menjadi berkat ya. Ayo doakan Pak Andi, kita nggak usah nunggu. Pak Alexius bisa mendoakan ada impartasi kekuatan yang datang daripada Tuhan, teman-teman di dalam regional 3 mendukung. Ayo silakan Pak Alex. Oh, Coach, sorry. Oke, silakan. Ya. Kita doakan ya. Mari kita arahkan tangan kita pada Pak Andi. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya Bapak, kehadiran-Mu ada di dalam Zoom ini. Engkau tidak terbatas oleh waktu dan jarak juga sarana. Saat ini kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang telah memilih Pak Andi Setiawan sebagai Presiden Chapter. Maka kami percaya hikmat marifat mengiringinya. Kekuatan dari sorga mengiringinya. Urapan dari sorga mengiringinya. Seperti Tuhan mengiringi Musa. Seperti Tuhan mengiringi Daud. Seperti Tuhan juga mengiringi tokoh-tokoh lain. Tuhan yang sama yang mengiringi Pak Andi di dalam pengembalaan di Pangkalan Chapter. Kami percaya mampu membawa domba-domba yang ada di Pangkalan Chapter ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin berapi-api, semakin menangkap visi yang Tuhan berikan melalui wadah full gospel ini. Demikian juga ketakutan-ketakutan akan kesulitan menjangkau jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sulit ketika di dalam Tuhan. Tugas kita hanyalah mau, tugas kita hanyalah bergerak, karena kuasa Roh Kudus itu yang akan memampukan, akan membuat Pangkalan Chapter semakin berapi-api. Terima kasih Bapa. Bahkan kami percaya kalau hamba-Mu mengalami hal yang pribadi dengan Engkau saat terpilih menjadi Presiden Chapter, kami percaya Pak Andi pun akan mengalami hal yang sama. Sehingga Pak Andi bisa bersaksi bahwa jadi Presiden Chapter itu adalah pilihan Tuhan. Bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa-doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan saya kembalikan. Oke, terima kasih
Sebelum topik yang lain ini ada Pak RD-nya ini, Pak Bambang. Saya kan kemarin sama Pak Bambang juga ini. Silakan Pak RD. Bambang. Ya, terima kasih Pak Helmut dikasih kesempatan. Jadi minggu lalu sama minggu sebelumnya saya sudah melantik 4 chapter presiden ya, semuanya onsite, tidak ada yang online. Karena kebetulan teman-teman semua ini orangnya berani jadi langsung ketemu tatap muka semua ya. Khusus untuk Bangkalan ini begini, ditanya tadi si Andi sudah cerita sedikit banyak mengenai itu ya. Pada saat pemilihan ini saya 2 minggu sebelumnya itu sudah mengabari chapter presidennya Pak Filipus saat itu bahwa awal bulan November kita akan mengadakan pilpres ya, tolong disiapkan. Sampai hari hanya semestinya calonnya sih antara Pak Filipus sama Pak Indarko sebagai vice-nya ya. Kemudian tadi juga sudah diceritakan pada hari-hari terakhir pada saat mau pilpres ternyata Pak Indarko vice-nya itu mengundurkan diri karena ada sesuatu masalah pribadi dengan presiden chapter-nya. Saya tahu karena saya mencari tahu dari Pak Filipusnya ya, karena Pak Indarko-nya juga nggak bisa dihubungi saat itu. Oke, berarti sudah pilihannya tinggal Pak Filipus sama harus ada calon yang lain ya. Pada saat siangnya itu saya memang berdoa ya, kiranya Bangkalan ini mungkin berhubung yang digadang-gadang nanti Pak Indarko mengundurkan diri, mungkin Pak Filipus bisa meneruskan itu. Tapi ternyata Pak Filipus berkata bahwa dia sudah beberapa tahun ya. Jadi sebelum saya masuk ke sana dengan Pak Antoko, dia sudah beberapa tahun menjabat dan dia merasa bahwa harus ada yang gantikan dia. Akhirnya saya lihat dari teman-teman di Bangkalan ini, yang 8 member itu, pandangan saya ke Andi ini ya. Andi ini orangnya masih muda, saya lihat dia ini semangat, saya lihat dia ini juga suka di full gospel, saya melihat ya. Tapi satu yang dia saat itu belum punyai, bahwa dia kurang percaya diri pada saat itu. Akhirnya pada hari hanya itu, sorenya itu kebetulan saya didampingi Pak Helmut ya pada saat itu. Dia tetap tidak mau pada saat itu. Dan akhirnya Pak Filipus juga nggak mau, dia nggak mau. Saya akhirnya kasih Aji Pamungkas bahwa ya kalau gitu Bangkalan sudah nggak ada chapter lagi ya, sudah tutup karena tidak ada yang mau berkorban ya. Karena namanya seorang presiden chapter, dia tidak bekerja sendiri karena dia dibantu oleh officer dan para member ya. Tentunya juga Pak Firrep, si John Ri dan saya sendiri ya, tentu akan membantu presiden chapter di sana. Kemudian dia alasan sibuk, saya bilang saya sendiri juga bukan orang nganggur. Saya jauh-jauh ke Sumeneb, saya juga capek ya dengan umur sekian. Saya kalau bilang saya nganggur, saya nggak nganggur, saya bilang gitu. Jadi terbantahkan juga. Akhirnya tinggal dia, kamu percaya tinggal mau apa enggak? Akhirnya puji Tuhan pada saat terakhir dia masih tetap mengeles. Akhirnya saya berhubung Filipus nggak mau, akhirnya si Andi ini saya kompetisikan dengan saat itu Cahyo ya, Pak Cahyo itu ya. Dan dari yang hadir saat itu membernya 6 yang hadir ya, yang berhak memilih 6 orang. Kemudian si memilih Andi dengan 5 dibanding 1, sehingga akhirnya si Andi tidak bisa menolak dan akhirnya si Andi yang akhirnya terpilih sebagai chapter presiden. Saya mengatakan pada dia bahwa yang milih ini bukan saya, bukan teman-teman member Bangkalan, tapi Tuhan sendiri yang memilih kamu, cuma melalui kita untuk supaya chapter Bangkalan senantiasa eksis ya. Karena kalau suatu organisasi tidak ada chapter presidennya, ya tentunya organisasi tersebut bubar. Jadi itu cerita di balik pemilihan dari Bangkalan itu. Dan saya merasa bahwa si Andi ini mampu lah, dia mengemban tugas ini mampu. Itu masih dinego sama dia. Oke Pak, saya 1 tahun aja ya. Oke, pokoknya kamu ikut yang tahun ini ya. Tahun depan nanti kita ngomong lagi. Dan saya yakin mungkin tahun depan mungkin bisa
Andi lagi atau mungkin ada calon lain. Saya sudah memberitahu ke dia pada hari pertama itu bahwa dia kalau memang hanya 1 tahun dia harus mempersiapkan member yang potensial untuk menggantikannya. Dan saya merasa bahwa saya ini begitu enjoy ya untuk menangani Bangkalan ini, karena saya komunikasi dengan teman-teman juga baik semua, dan saya merasa tidak ada kendala karena Bangkalan juga termasuk relatif dekat ya. Ya mungkin itu pesan saya untuk Andi, tetap semangat Andi ya. Kita semua nggak akan ngelepas tangan, kita pasti akan membantu kamu ya. Kalau ada perlu apa-apa tinggal kontak aja atau tinggal WA aja. Ya itu Pak Helmut yang saya sampaikan. Oke. Satu lagi Pak Helmut ya. Oke, satu lagi tapi bukan Mas bahas ini ya. Bisa ya, boleh ya. Silakan. Saya merasa senang juga ada grup ini ya, grup regional menjawab ini ya, sungguh. Saya walaupun mungkin jarang komen tapi saya ngikutin ya. Ngikutin pasif dalam arti ya. Tapi saya ngikutin ya. Di situ saya terima kasih sama Pak Albert dan Pak Juta sudah meluangkan waktu untuk di tengah kesibukannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya juga baru tahu tadi bahwa seorang member yang masih belum Kristiani tidak boleh jadi member ya. Jadi anggota yang masih belum Kristiani tidak boleh jadi member. Jadi pesan saya untuk Andi juga ya bahwa ada satu ya Singgi masih belum Kristiani ya. Mungkin bisa didorong terus saja lah supaya dengan pendekatan supaya Singgi nanti juga bisa menerima Tuhan Yesus. Itu yang untuk pesan saya untuk Andi. Terus pesan saya untuk admin yang di regional menjawab ini ya. Saya melihat bahwa pesertanya adalah sampai Presiden Charter bahkan officer ya. Memang luar biasa kalau sampai officer ya. Cuma saya ada sedikit kritik ya, jangan sembarang officer yang dimasukkan ya, karena kalau officer yang terlalu keluar bikin masalah tambah buat suasana nggak kondusif. Jadi chapter presiden mengusulkan, saya usul ya, chapter presiden mengusulkan officer, tapi officer yang bisa mengikuti aturan di grup ya, jangan officer yang nanti ngaco akhirnya jadi perpecahan. Itu Pak Helmut. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, thank you Pak RD atas komen-komennya dan semangatnya untuk Bro Andi ya. Chapter presiden baru Bangkalan yang masih muda, yang penuh semangat. Tetap semangat Bro Andi ya. Kita support dari regional. Oke, silakan untuk selanjutnya Coach Juta, Coach Albert, mungkin ada komen. Sorry, ini kita sepakat sampai jam berapa ini, Coach? Kita sepakat sampai jam 11. Jam 11. Jam 09.00. Seperti biasa jam berapa? 9.30 atau jam 9.15? Jam 9, Pak Albert. Jam 9 ya, aja Coach. ya. Oke, 9 aja. Jadi kita langsung bahas ke pertanyaan-pertanyaan aja. Karena seperti tadi kita sepakati bahwa kalau pertanyaan ini dijawab, itu efeknya besar di chapter. Itu yang memang diharapkan. Jadi karena tidak tahu sehingga tidak bergerak saling menunggu. Tapi begitu informasinya tahu, skillnya ada, itu meledak begitu. Itu yang kita juga pikir-pikirkan seperti itu. Ya, ada pertanyaan mungkin berikutnya ya, Pak Helmut yang tahu persis ya. Saya buka ini, Pak. Ya. Oke, pertanyaan yang di ini ya, di WAG ya, atau pertanyaan yang langsung selain di sana? Yang WAG dulu mungkin ya. WAG dulu ya mungkin ya. Ya. Supaya besok pertanyaan baru gitu ya. Ya. Iya. Ini yang terakhir, Coach. Yang terakhir ini, kalau VREP tidak pernah hadir dalam pertemuan dan juga hampir tidak pernah berkomunikasi dengan chapter presiden karena sibuk kerja dan jika RD-nya juga begitu, apa yang harus dilakukan chapter presiden? Nah, ini juga bagus ini pertanyaannya nih. Bagaimana kalau
bagaimana kalau Filrep tidak pernah hadir ya dalam pertemuan dan juga hampir tidak pernah berkomunikasi dengan chapter presiden karena sibuk kerja. Demikian pula juga RD-nya, apa yang harus dilakukan chapter presiden? Oke, baik. Jadi Bagus begini. pertanyaannya, silakan. Pak Juta mau jawab, Pak Juta? Ya, jadi begini. Jadi fungsi daripada Filrep adalah mendampingi chapter presiden. Ya, pendamping, pendorong, ya, menginspirasi chapter presiden supaya melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi peran Filrep di sini adalah pelatih garis depan, ya, membimbing, membantu, ya. Kalau Filrepnya katakanlah sudah katakan ya, ini kita ngomong terang-terangan aja tidak berfungsi, diganti saya pikir. Karena organisasi tidak bisa berhenti gara-gara satu orang. Jadi memang harus legowo. Kalau memang dia sudah waktunya tidak ada, tidak peduli, ya sudah ngomong terus terang ke RD-nya, Pak, saya tidak bisa, itu jauh lebih bagus. Karena ini memberi kesan yang sangat positif buat chapter itu sendiri. Buat chapter presiden, officer, dan membernya. Kita tidak bisa bicara bahwa gara-gara Filrep chapternya mati. Jangan. Kita bisa pangkas. Bisa pangkas. Digantikan. Kalau mau halusnya jadi PLT begitu ya. PLT begitu ya. Supaya, oke, kalau kamu sibuk, sekarang kamu tak kasih ini. PLT-mu ini, udah. Seperti itu. Jadi sampai batas waktu setahun ya, kan dilihat setahun ya, jangan dipilih lagi. Ya seringkali kan karena ntar kalau nggak dipilih nggak muncul ya biar nggak usah muncul lah. Kalau memang dia nggak mau ngapa-ngapain kan begitu ya. Seperti itu Pak Helmut. Jadi apa yang harus dilakukan CP lah? CP-nya bisa langsung ke RD-nya. Minta RD-nya membantu. Membantulah kalau RD-nya nggak membantu, naik lagi ke RBP-nya kan begitu ya. Seperti itu. Jadi ya diharapkan ya berhentilah sampai di Filrep lah, RD-nya pasti bisa menghandle lah. Seperti itu. Makanya penting untuk mempersiapkan chapter presiden, karena chapter presiden ini mengendalikan chapter, jadi dipersiapkan, didorong, didukung, sehingga di dalam perjalanan, di dalam melakukan kegiatannya chapter presiden, itu tidak diintervensi begitu. Tidak diintervensi oleh Filrep, karena sudah tahu tugas tanggung jawabnya. Seperti itu. Begitu, Pak Helmut. Ya, Pak Juta ada yang mau nambahkan? Mungkin Pak Komandan, Pak Juta, mungkin leader yang lain? Nah, begini. Saya nambahin sedikit, Pak Abad. Silakan, Pak. Nah, ini perlunya struktur di dalam organisasi FGB Website. Perlunya struktur di organisasi FGB Website. Karena kita tahu pada saat kita menghadapi kendala, kita tahu harus dari siapa. Ini yang penting. Sama seperti dalam sekuler juga begitu kan. Jadi kalau kita ada terjadi sebuah kendala, kalau kita cari orang yang salah, nah nanti itu bisa menambah runyam. Karena dulu pernah terjadi begini, seorang chapter presiden, dia mungkin leadership-nya karena kurang, lalu dia menghadapi kendala, masalah hubungan, masalah komunikasi dengan chapter officer-nya. Nah, dia tidak menyampaikan ini pada Filrep-nya, RD-nya, tapi dia ngomong di forum yang lebih besar, contohnya seperti ada gabungan-gabungan, seperti ada seminar TNT, pertemuan-pertemuan. Dia ngomong, wah, di chapter ini saya begini, Filrep-nya ngomong ngawur gitu. Maksudnya tanda kutip mengeluarkan unek-uneknya di luar. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa kita punya struktur organisasi. Jadi kalau chapter presiden mempunyai kendala atau masalah, yang dicari itu satu, bukan RD-nya, bukan RVP-nya, ya, bukan RP-nya, tapi Filrep-nya. Bukan berarti nggak boleh gitu ya, secara pribadi, secara organisasi seperti itu. Secara organisasi, Filrep adalah pendamping chapter presiden. Ya, bukan nggak boleh cari RD, nggak. Secara pribadi itu hubungan itu tetap boleh dijalin. Hanya saja secara organisasi, Filrep adalah pendamping
chapter presiden. Sehingga jika ada hal-hal kendala-kendala yang tentang pengembangan atau di dalam chapter apapun itu, yang pertama cari adalah Firrep, bukan yang lainnya. Ya, itu Pak Albert. Ya, thank you Pak Juta. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi ini memang situasional ya. Jadi apa yang disampaikan itu bisa dicocokkan dengan keadaan di chapter, kendalanya apa, karena miskomunikasi atau karena personal, itu memang harus dicek ya. Tapi secara umum dikatakan kalau memang fill rate-nya sudah tidak care, tidak punya waktu segala macam, ya memang harus diambil tindakan. Kalau tidak, ini chapter nanti bisa tidak jalan pada tempatnya, ya kan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, karena ada masalah, jadi kalau problemnya sudah ketemu, potensinya akan keluar dan segera meledak ini. Jatim 3 luar biasa. Ya, seperti itu kan. Ada yang berikutnya, Pak Helmut. Saya ingin menambahkan. Ya, silakan. Pak Helmut, waktu ya Pak ya, sebentar. Saya lupa menyampaikan bahwa begini. Seringkali terjadi budaya sungkanisasi di dalam wadah FGBM Bapak ini. Itu yang seringkali bahwa seolah wong ini wadah rohani kok atine kok harus diatur seperti begitu. Tapi sekali lagi mekanisme di dalam chapter manual maupun ADART itu sudah memberikan mekanisme yang ada begitu untuk penggantian fill rep. Contohnya kalau bahwa fill rep ini sudah diberitahu lalu tidak, tapi tetap tidak bisa aktif. Contohnya seperti bahkan RD ya tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, jajaran di atasnya ini punya mekanisme sebetulnya bahwa fill rep RD itu kan 1 tahun, termasuk chapter presiden. Mengapa 1 tahun? Dulu itu mungkin seperti yang Pak Alexius sampaikan, itu bisa 10 tahun jadi chapter presiden. Kalau bisa seumur hidup. Tapi di sini justru melihat, ya, National Board itu melihat ada kekurangan-kekurangan di dalam pemilihan chapter presiden, sehingga chapter presiden itu ada yang belum punya kapasitas, tapi juga nggak mau belajar, jadi menjadi satu penghambatan. Nah, ini mengapa terakhir ini beberapa tahun ini diganti bahwa fill rep chapter presiden 1 tahun bisa diperpanjang 1 tahun, ya, break 1 tahun boleh jadi lagi. Fill rep pun seperti itu ya Pak Albert ya. Fill rep pun RD pun seperti itu. Itu karena untuk menjaga jika ada fill rep atau RD atau yang menjabat ini tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, ini mekanismenya. Hanya saja ini perlu satu penyampaian atau menyampaikan yang sesungguhnya bahwa kalau kita masih masuk dalam budaya sungkanisasi, ya akan sulit. Meskipun kita tahu bahwa itu terjadi, ya terjadi. Yang saya tahu itu terjadi di Jatim 1. Saya tidak ngomong chapternya apa, tapi itu terjadi karena 2 hari yang lalu saya barusan ngomong-ngomong sama chapter presidennya dan RD-nya. Itu terjadi. Jadi mereka juga sungkan untuk kamu jangan jadi fill rep karena begini, itu sungkan. Nah, ini perlu bagi jajaran di regional board untuk bisa menyampaikannya dengan lebih soft, lebih baik, ya, sehingga jika memang tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan, mungkin bisa legowo untuk mundur begitu. Ini masukan saya, Pak. Terima kasih. Thank you, Pak Duta. Ya, sudah bisa terjawab. Berikutnya mungkin ada pertanyaan lanjutan atau mungkin ada yang mau nambahkan. Ya, silakan. Saya bisa nambahin dikit Pak Albert ya. Silakan Pak Bambang. Saya punya pengalaman Pak Albert waktu tempo hari pertama jadi RD di Bangkalan Sumeneb itu ya. Pada saat itu VREP-nya Pak Lukas ya, Pak Lukas Atoto. Saat itu tidak aktif sama sekali Pak saat itu.
Kemudian saya konsultasi sama, saya ada rencana mau ganti VREP ini dengan Pak Jondri. Saat itu sebelumnya Pak Jondri sudah kita naikkan ya. Saya ngomong dengan Pak Handoko RVP dan terserah Pak Bambang ya. Akhirnya langsung tak ganti saat itu. Tapi seperti tadi kan nggak enak juga ya. Jadi Pak Lukas saat itu, Pak Lukas senior di sini. Jadi Pak Lukas mungkin bantu teman-teman lah istilahnya sebagai pembina seperti itu Pak. Jadi tempo hari itu suksesinya lancar, nggak ada masalah Pak pada saat yang di Bangkalan itu yang tahun lalu Pak ya. Kemudian terulang lagi tahun ini Pak. Tahun ini kasusnya sedikit lain. Pada saat itu VREP-nya Jelly, chapter presidennya Hanming saat itu ya. Pada saat itu Jelly sebagai VREP dia tidak berfungsi di Semolowaru karena dia ada tidak kecocokan dengan seseorang ya. Seseorang ini cukup dominan di situ. Dia akhirnya nggak pernah datang seperti itu. Loh ini VREP kan nggak berfungsi juga itu. Akhirnya saya rundingan juga dengan Pak RVP, saya ngomong sama Pak RVP juga saya ngomong. Kalau saya ada rencana Hanming yang sebagai VREP, Jelly yang sebagai chapter presiden. Dan pada saat pertama mereka sebetulnya pengen mau mundur semua sih, tapi akhirnya saya melalui pendekatan, akhirnya mereka dua-duanya mau bahwa kamu masalahnya nggak bisa masuk ke Semolowaru, terus gimana kalau kamu nggak masuk Semolowaru kan kamu sebagai viral pasti nggak berfungsi gitu. Sedangkan si Hanming masuk ke Semolowaru seperti itu. Pertanyaan saya Pak Albert, apa menyalahi seperti itu Pak Albert ya? Jadi chapter presiden jadi viral jadi presiden dengan kondisi tertentu seperti itu. Terima kasih. Nah, iya, terima kasih Pak Bapak. Jadi sebenarnya begini, karena kaderisasi itu sebenarnya jadi naik dari yang sudah di atas ya sudah naik atas saja sehingga keretanya itu gerbongnya itu berpindah begitu ya. Kalau jadi VREP jadi chapter presiden begitu ya, kebalik ya jadinya ya. Seperti itu ya Pak Bambang ya. Tukar posisi Pak. Nah, tukar posisi itu sebenarnya di dalam organisasi apapun perlu dihindari. Perlu dihindari karena ini kita bicara masalah hierarki, jadi nanti menimbulkan ketidakpercayaan bahwa orang yang dipromot menjadi VREP itu belum tentu kapabel, belum tentu memenuhi syarat karena buktinya ini jadi VREP mudun mana jadi CP ya. Jadi ini tidak memberikan kebanggaan kepada VREP yang baru gitu ya. Wah aku ya iso ae kok didukno dadi CP mana gitu. Ya tapi kalau yang sudah terjadi nggak masalah lah. Kita ini kan sama-sama belajar dalam perjalanan ya. Ya, jadi kita tahu bahwa itu sebenarnya bisa dihindari dengan kaderisasi, dengan pembekalan. Saya sering mengatakan bahwa 90 hari pertama untuk seorang leader ini perlu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai setelah dilantik nggak mau belajar. Banyak kan begitu. Setelah dilantik terus nggak usah belajar, terus dilantik kok. Masalah belajar bukan masalah pelantikan, masalah kapasitas untuk meningkatkan kapasitas supaya chapternya nanti bisa bertumbuh, karakter membernya bagus, bisa multiplikasi, kaderisasi, terus macam-macam itu regenerasi, gitu ya. Saya pikir ini luar biasa apa yang disampaikan Pak Bambang ini pengalaman yang sudah terjadi. Tidak apa-apa Pak, itu memperkaya kita semua supaya kita semakin memahami, gitu ya Pak. Thank you Pak Bambang. Ya, sinyalnya hilang. Thank you Pak. Suara. Iya, suara. Nah, Pak Helmut juga suaranya nggak ada itu. Tes, ada. Tes. Ah, iya. Oke. Pak Bambang ada mau menambahkan? Ya, Pak Bambang silakan, Pak Bambang. Cukup Pak Albert. Terima kasih Pak Albert penjelasannya. Thank you, Pak Bambang. Oke. Ya, berikutnya ada lagi Pak Helmut. Mungkin dari ini Pak Surasman belum komen ya. Dari Pak RVP. Ya. Ini komandanku ini. Silakan. Pak Helmut, Pak Albert, Pak Juta, dilanjut dulu ya. Saya menyimak sekali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan dilanjut.
Oke, Coach Albert, silakan. Berikutnya mungkin ada yang masih mau ditanyakan, ya kita masuk supaya benar-benar setelah dijawab ini bisa membuat chapter itu berubah, karena memang pengetahuan itu direction ya, arah, sehingga tindakannya itu sesuai dengan arah begitu ya. Kalau bertindak tok semangat tok arahnya berbeda nanti ya percuma, sia-sia. Kita bicara pengetahuan itu arah, direction gitu ya. Ada lagi Pak Helmut? Begini, Pak Albert. Iya, silakan Pak. Sudah. Ya, karena ini mungkin banyak chapter yang sudah melakukan pemilihan presiden nih Pak ya. Nggak tahu berapa banyak Pak Helmut dari 33 chapter. Baru 10-an. 10-an. 15. Nah, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan itu apa? Tadi Pak Albert ngomong 90 hari Pak ya. Awal 90 hari itu apa yang harus dilakukan pada saat seorang chapter presiden dia terpilih sebagai calon presiden, terpilih sebagai chapter presiden seperti Pak Andi Setiawan ini. Apa langkah awal yang harus dilakukan saat terpilih menjadi chapter presiden? Dalam 90 hari itu mungkin lebih cepat, mungkin lebih baik ya Pak Albert ya? Iya, lebih baik. Apa saja yang harus dipersiapkan? Apa saja yang perlu dilakukan oleh chapter presiden yang baru? Bahkan yang incumbent, yang sudah tahun kedua menjabat. Apa saja yang perlu dilakukan? Itu Pak Albert pertanyaannya. Iya, baik. Itu pertanyaannya ya. Jadi yang paling penting kalau kita melihat jadi syarat untuk menjadi chapter presiden, dan officer itu harus memahami manajemen dan leadership. Meskipun kita tidak pernah bicara secara terus terang ya, tapi kalau coba kita lihat bahwa pengenalan mengenai manajemen dan leadership itu penting buat seorang officer. Officer itu termasuk chapter presiden dan officernya. Manajemen dan leadership yang dimaksud adalah manajemen dan leadership praktis. Kita tidak bicara mengenai yang muluk-muluk, tapi yang memang bisa dilakukan dalam kegiatan chapter seperti itu. Prinsip-prinsipnya sebenarnya sederhana. Jadi kalau chapter itu kan adanya planning, ya kan, ada rencana, ada organizing, menentukan officer-officernya yang cocok, ada yang namanya leadership, memberikan arah. Dalam setiap pertemuan itu harus mengarah kepada visi misi. Kalau aktivitas chapter itu tidak mengarah kepada visi misi, berarti salah arah, gitu ya. Seperti itu. Ada kontrol, fungsi kontrol. Ini manajemen. Karena chapter presiden setelah dia jadi chapter presiden, dia lepas, berarti tidak melakukan fungsi kontrol. Tetap harus tanya bagaimana perkembangan voice, ya, membership bagaimana, terus mengenai pertemuan, absennya berapa, waktu chapter meeting yang datang berapa orang yang ngundang, berapa orang yang hadir. Nah, ini fungsi kontrol dari seorang chapter presiden karena dia memahami manajemen, ya kan. Kalau leadership-nya mengarah kepada apa yang jadi kegiatan di chapter, sehingga kembali seperti yang sering disampaikan Pak Juta, setiap pertemuan harus mengarah kepada visi misi. Kalau tidak mengarah ke sana, jiwa juga enggak, pembentukan karakter juga enggak, terus apa kan begitu kan. Nah, ini yang memang memahami. Jadi yang praktis-praktis kita sering mengatakan bahwa 90 hari pertama ini ujian. Karena apa? Ini statistik masalahnya, bukan masalah angka dipercaya atau tidak. Tapi ini statistik, ini untuk menguji orang secara statistik. Ini ujiannya, makanya masa percobaan itu umumnya 3 bulan, begitu ya. 3 bulan begitu. Jadi di persiapan yang praktis mengenai manajemen praktis, nggak usah yang bulat-bulat. Yang praktis bisa dipakai, leadership juga bagaimana menjadi leader yang efektif itu ya. Semua bisa dipelajari karena ini kan hukum ya. Kalau leadership ini kan hukum tentang manusia. Kalau dilakukan mau nggak dilakukan ya terjadi pasti. Seperti itu. Jadi memang harus seperti itu syaratnya. Kalau kita perhatikan kembali ya bahwa memang harus memahami manajemen dan kepemimpinan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian dari kita semua yang ada di sini, karena kita juga tidak bisa pokoknya memahami
anggaran dasar, betul, anggaran dasar itu cuma landasan, aturan-aturan, sama halnya kalau kita menjadi member satu golf club segala macam, ada aturannya kan. Nah ini anggaran dasar yang ngatur-ngatur begitu, tapi untuk menjalankan anggaran dasar itu perlu yang namanya manajemen dan leadership, karena relasi dengan orang lain, supaya di dalam chapter tidak terlalu sering terjadi gesekan, kan begitu. Itu tujuannya, Pak. Yang praktis-praktis saja, seperti itu. Itu. Pak Juta mau nambahkan, Pak Juta. Silakan Pak Juta. Ya, ini saya mau menambahkan Pak Albert. Terima kasih Pak Albert atas penjelasannya tentang apa yang harus menjadi syaratnya secara organisasi. Apa yang tadi disampaikan Pak Albert itu perlu. Jadi chapter presiden yang baru menerima mandat ini perlu belajar. Tapi apa yang belajar? Nah, saya rasa ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ini mungkin saya juga sudah sering menyampaikan bahwa yang pertama itu jalin hubungan. Jalin hubungan di antara member-member itu. Itu khusus untuk chapter presiden. Bagaimana seorang chapter presiden itu mulai mengelola. Saya dari awal bergabung di FGBMFA, saya sudah mulai merasakan bahwa ternyata di FGBMFA ini bukan masalah benar salah, bukan masalah bukan masalah ADART, bukan hanya itu saja, bukan hanya aturan-aturan, tetapi saya belajar untuk bagaimana melayani. Karena melayani, nah itu butuh sebuah hubungan. Khususnya di dalam pelayanan FGBMFA ini, di sini kita bukan sebagai bos atau hubungan bukan sebagai bos dan karyawan. Sulit sekali kalau kita tidak menjalin sebuah hubungan yang baik dengan semua member. Dan kita bisa membawa member itu saling berinteraksi. Nah, sehingga terjalin sebuah komunikasi yang baik, hubungan yang lebih baik, dan itulah dasar modal kita untuk menjalankan chapter ini. Sesudah ada hubungan yang baik, baru kita bisa menanamkan nilai-nilai FGBMFA, nilai-nilai di dalam ADART, nilai-nilai dalam chapter manual itu. Kita bisa menyampaikannya dan lebih banyak bisa diterima daripada kita ini seolah-olah belajar seperti classroom, ngajari harus begini, pengetahuan penting. Tetapi sekali lagi pada saat kita praktek, butuh didukung oleh hubungan yang lebih baik lagi. Sehingga apa yang kita sampaikan itu lebih efektif. Jadi ada beberapa hal yang saya jadikan rumus yang sebetulnya bukan rumus rumus yang saya dapatkan dari pelayanan ini, bahwa yang pertama, buat target. Nah, itu di roadmap ada. Kalau teman-teman mau, itu yang saya pernah share di WA, itu roadmap. Ada bagaimana kita menjalankan chapter ini, ada panduannya. Jadi yang pertama harus ada target. Targetnya tidak harus nambah berapa member, tidak. Tapi targetnya bagaimana kita supaya pengenalan setiap member ini bertambah. Contohnya seperti itu. Dalam 2 bulan ini bagaimana pengenalan antar member itu bisa bertambah. Itu juga target. Jadi target yang realistis, target yang bisa kita capai sesuai dengan itunya per periodenya, dan itu menjadikan kita lebih gampang melakukannya. Ya. Yang kedua, yang pertama target, harus ada targetnya. Apapun target, secara organisasi, secara pribadi, secara kerohanian, itu bisa semuanya, tergantung ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita supaya menjalin hubungan lebih baik lagi? Ya, diajak mangan-mangan. Ya, diajak mangan-mangan. Meskipun Pak Komandan ini ngomong mangan-mangan, tapi aku nggak tahu diajak mangan, ya. Tanteni terus. Ya, terima kasih Pak Komandan. Mari itu yang ketiga, jika ada kendala, ya seperti tadi yang kamu tanya Philrepnya saja sebagai pendamping. Ya, dan saya percaya di sini semuanya, di grup ini semuanya, di WAG grup itu semua siap memberikan masukan, berbagi pengalaman apa yang sudah kita lakukan.
ya. Ini pasti gak medit. Dan yang keempat, saya percaya melalui ada target, menjalin hubungan melalui banyak hal ya, salah satunya mangan-mangan, teleponan ya, video callan, dan itu bisa menambah kedekatan kita, hubungan kita lebih. Ya, kita tahu apa yang dialami oleh teman-teman kita, dan itulah yang kadang itu bisa menyentuh. Nilai-nilai itu ditanamkan sehingga setiap pertemuan, setiap fellowship itu benar-benar terjadi sebuah pertumbuhan rohani, pertumbuhan secara jasmani juga begitu ya. Nah, itu sehingga saya percaya dengan cara seperti ini ya, chapter itu pasti bisa berjalan dengan lebih baik, lebih lancar. Nah, mungkin di sini ada Pak Andri Mayapada itu, Pak. Itu juga luar biasa ya. Mungkin bisa, kalau bisa ya, masih ada waktu 5 menit Pak Andri Mayapada, mungkin bisa izin Pak Helmut ya. Nah, mungkin Pak Mayapada bisa berbagi. Pak Mayapada, Pak Andre. Oh, oke. Next saja ya. Oke. Saya kembalikan ke Pak Helmut. Terima kasih. Silakan Pak Andre mungkin di perjalanan mungkin. Oke, Pak Yongki mungkin. Pak Yongki. Ya, saya penyimak aja Pak Helmut sementara. Oke. Ya, ada. Oke, Pak Yongki, thank you. FGB MFI Jawa 4, Pak Leho ya. Selamat malam. Mungkin malam. Oh, ada. Malam Pak Leho ya. Iya, malam. Silakan Pak Leho baru bergabung. Sorry, saya ikut 2, jadi kepingin dengarkan kalian ngomong dulu. Iya. Oke, Pak Leho. Di Starbucks Pak Heli ternyata. Wis mantap. Oke, Pak Leho. Ya, itu untuk maaf Pak Sek. Itu untuk Pak Andi, chapter presiden baru, untuk buku-bukunya sebagai pembekalan untuk dibaca manual chapter itu menjalankan chapter, apakah sudah dibagi untuk chapter presiden? Kan kemarin itu kita dari regional kan memberikan beberapa buku sebagai panduan, yang mana setiap pergantian daripada chapter presiden itu akan diestafetkan kembali. Apakah Pak Andi ya selaku chapter presiden baru sudah mendapatkan bagaimana menjalankan chapter, bagaimana buku-buku yang sudah kita siapkan, Pak Cek? Belum Pak Eli. Untuk sampai saat ini belum Pak. Mungkin minggu depan saya ketemu sama Pak Philip, mungkin baru dikasih buku manual chapternya itu, manual booknya. Kalau untuk manual chapter ada soft file, nanti saya share di officer ya. Soft file untuk manual chapter dan anggaran dasar. Baik Pak Albert. Ya, baik Pak Albert. Cepat ya. Nanti bisa dibuka gitu ya Pak Andi ya. Baik Pak Albert. Baik Pak. Ya. Ada berikutnya Pak Helmut. Oke, waktu mungkin 17 menit. Mungkin begini ya, kalau menurut saya tadi Coach Yuta ini mengenai komunikasi dan kebersamaan. Ya, saya lihat di WAG itu ada ide dari komandan untuk kita ada klub olahraga ya Dan ya. Nanti yang di tempatnya Gracia itu ada pingpong dan bulu tangkis. Mungkin itu bisa buat kumpul-kumpul untuk olahraga. Mungkin gimana komandan untuk yang rencana itu? Iya, itu kan untuk menjalin suatu komunikasi. Jadi seperti dikatakan tadi, adanya komunikasi-komunikasi yang terputus, baik antara chapter presiden dengan member, atau mungkin di tiap jajarannya antara CP dan VREP dan sebagainya. Jadi harapan regional itu hanya memfasilitasi. Jadi apa yang menjadi komunikasi yang terputus, kita menyiapkan ataupun memfasilitasi dengan cara mungkin hobi, yaitu di Geraha Puisi sebenarnya. Jadi itu nantinya akan dinamakan sebagai Geraha Puisi, alamatnya di
Jalan Stasiun Gubeng nomor 5 ya. Di situ nanti kita mencoba untuk membuat seperti apa namanya lapangan badminton, juga tenis ya, apa namanya pingpong itu, tenis meja, yang mana itu pernah kita lakukan pada saat saya dulu di Intan Chapter. Supaya hubungan kita baik, jadi ada hari-hari tertentu kita nyewa lapangan di Baratajaya kalau nggak salah saat itu. Jadi di situ itu kita selain kita bisa berolahraga, kita bisa menjangkau jiwa gitu. Jadi kita ngobrol, ada beberapa, kalau nggak salah dulu di Baratajaya itu ada 2 atau 3 line gitu. Kita ngomong, kita fellowship, kita ngobrol-ngobrol, tentunya itu apa namanya mengundang line yang di sebelahnya. Loh itu ada apa? Nah kita bisa membagikan majalah Voice saat itu. Itu strategi yang pernah kita lakukan saat di Intan. Nah hal ini yang mungkin bisa dijalankan dari chapter-chapter yang lain. Mungkin bukan hanya sekedar badminton ataupun tenis meja, tetapi juga mungkin melalui Gowes. Hal-hal apa yang menjadi hobi. Jadi itu sebenarnya fungsinya yang saat ini yang saya lagi pikirkan adalah membangun komunikasi intern terlebih dahulu. Nah, di situ setelah kita jadi suatu komunikasi yang baik, tentunya gesekan-gesekan itu akan sedikit bisa dihindarkan, seperti tadi katakan dari Pak Bambang. Oke, gitu. Jadi dari regional hanya memfasilitasi aja. Kira-kira informasi sementara itu, Pak Helmut selaku Pak Sek. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke ya, ide yang luar biasa ya, ide yang bagus dari Komandan. Mungkin ada yang ini mengomentari atau menanggapi dan ada masukan-masukan. Silakan. Silakan mungkin ada yang masukan untuk kebersamaan komunikasi yang lebih intens. Kita ada klub olahraga ya, Gowes, badminton, pingpong mungkin, atau futsal ya. Iya. Silakan. Dan mungkin Pak Andi di Bangkalan pun melalui VREP atau artinya mungkin punya suatu gagasan apa bisa sampaikan, atau sebaliknya dari strategi penjangkauan itu dari Surabaya juga bisa diimpartasikan di Bangkalan. Suatu saat saya juga pengen ke sana karena memang pada saat saya mau ke sana benturan dengan di Mojokerto, jadi itu hari sempat tertunda gitu. Sebenarnya di regional ini apa namanya sudah luar biasa. Mau teaching training itu ada juga ya toh, disiapin bagaimana coach itu yang mau berkorban. Demikian juga sebenarnya kita itu punya suatu fasilitas yang dimiliki regional Jatim 3 untuk berbagi keluarga supaya istri dan anak-anak itu di Lumbung Kasih kita sudah menyediakan kan sebagai tempat-tempat mau dipakai silakan. Misalkan supaya mempererat satu chapter bagaimana hubungan keluarga bisa dipakai fasilitas itu. Mungkin itu aset-aset yang bisa dipergunakan untuk teman-teman. Mungkin di Bangkalan ya nggak terlalu jauh, sekali-kali refreshing ya atau ke Surabaya gitu supaya bisa ada impartasinya gitu. Itu kita fasilitasi Pak Andi. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi kita tetap fasilitasi ya. Itu salah satu. Terima kasih Pak Heli. Terima kasih Pak Heli. Ya, oke. Biasa. Ya, dan saya mau menambahkan dikit bisa. Oh iya, silakan. Helmut. Silakan. Ya, saya melihat ya acara seperti malam hari ini kan acara yang bagus dan penting. Mungkin bisa dipertimbangkan cara metode gimana diatur supaya yang ikut ini bisa banyak, gitu loh. Sehingga yang bisa mendengarkan kan banyak. Karena kan eman-eman ya, ibaratnya hal kayak live seperti ini dengan coach ini, dengan juga teman-teman yang sharing ini kan bisa menambah wawasan kan gitu. Karena problematika dalam tanda kutip mengelola chapter ini sangat kompleks ya, jadi sangat buat. Kadang-kadang ada A, B, C sampai Z. Itu kalau dengar kan paling tidak sudah ada defense ya, ada sesuatu yang bisa kita pakai gitu. Itu yang pertama. Dan saya juga jujur, saya hari ini diberkati dengan tadi kata-kata Pak Juta bahwa tidak hanya sekedar seperti ini ya, kayak aturan yang diterapkan, tetapi cenderung bagaimana menjalin hubungan kayak gitu. Ini juga cukup
menegur saya. Jadi jujur saudara, saya juga ada PR cukup berat di salah satu chapter di bawah saya. Ini tadi pagi sempat sedikit ada konfrontasi WA ya. Ini sebenarnya bukan konfrontasi dalam tanda kutip negatif banget, enggak, cuma meluruskan gitu loh, meluruskan sesuatu ide-ide gambaran yang justru cenderung untuk menjatuhkan ini ya FGB kayak gitulah dengan konsepnya dia kayak gitu loh. Dan selalu negatif thinking terus kayak gitu loh. Nah, ini kita coba mengcounter untuk meluruskan sehingga kesannya tuh jadi nggak nyaman gitu loh. Nah, ini ternyata cara-cara meluruskan ini juga lebih bagus kalau dijalin dengan komunikasi yang baik kan gitu, yang saya dapat ya. Jadi tadi pagi cukup panjang saya WA dengan salah seorang, kebetulan dia tahu FGB-nya tidak banyak, tetapi ngasih suatu komen-komen yang cenderung tidak membangun gitu loh. Nah seperti itu, sampai teman-teman yang dalam tanda kutip yang sudah lama di chapter tersebut tuh sampai WA saya, Japri, wis dan sing waras ngalan dan sampai begitu kan. Akhirnya ya, oh ya, akhirnya ya nggak usah dilayani lah. Artinya teman-teman juga tahu bahwa apa yang didugakan oleh dalam tanda kutip teman kita yang belum tahu ini, biar dia tahu dengan sendirinya, kita tidak perlu membela diri lah dalam tanda kutip terlalu berlebihan kayak gitu. Itu yang saya dapat. Sekali lagi terima kasih tadi Coach Yuta untuk tidak mengambil dari segi teknisnya saja, tetapi dari segi hubungan yang saya dapatkan malam hari ini. Jadi ketika ada sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip menyalahi teknis, itu tidak harus selalu diselesaikan secara teknis ya gitu. Tetapi secara persuasif lah, kalau bahasa kepolisian itu persuasif, sehingga bisa kembali baik. Ini pelajaran baru bagi saya, untuk saya juga bisa semakin bisa dalam tanda kutip kalau ada kasus gini ini dengan cara-cara yang lebih wise gitu. Ya, terima kasih. Sorry, saya cut sebentar ya. Saya ini kan barusan putus telepon. Saya ditelepon teman yang kenal dengan Pak Bambang Ploso, yang Bambang Ploso itu loh, Ploso chapter. Ya. Meninggal itu ya Pak? Meninggal. Pak Bambang, tahu ya? Iya, betul. Mungkin yang Yongki kenal ini. Iya Pak, iya Pak. Ya, saya mengikuti Pak. Ini kebetulan Iya katanya meninggal di mobil ya. Apa betul ya? Iya. Betul. Kalau lihat ceritanya itu serangan jantung kelihatannya Pak. Waduh. Dia meninggalnya itu di dalam mobil di Jalan Urip Sumoharjo. Loh, Pak Yongki, mungkin apa ada yang mau dibantu? Nggak coba dikontak. Ini tadi Dia pihak PMI itu telepon handphonenya Agus Purwanto. Akhirnya mungkin Agus sudah tahu kalau itu Bambang. Terus malam tadi ini presidennya Ploso Sudarso itu menghampiri rumahnya Pak Bambang, tapi tutup semua. Terus info dari tetangga katanya sih betul kalau Pak Bambangnya sudah meninggal. Waduh, betul dia ya. Jadi sekarang kondisinya di Dr. Sutomo Pak. Dr. Sutomo proses kepolisian nanti dibawa ke Adiasa sih. Infonya seperti itu. Oke. Pak Budi. Oke. Sorry, Pak, lanjut Pak. Oke, thank you. Pak Yongki. Ya, Pak Helmut. Ya, Pak Coach. Ya, silakan. Ya. Mungkin teman-teman tahu nggak ya singkatan dari BBM. Nah, tapi ini jangan dijawab dulu. BBM bisa diartikan di chapter BBM sendiri mengartikan bolak-balik metu, bolak-balik melebu, bolak-balik mangan. Jadi ada teman-teman yang gara-gara menghadapi perbedaan gegeran metu, gak gelem lo FGB-an. Nah, bolak-balik diajak mangan, bolak-balik melebu mana. Sebentar lagi metu mana. Jadi
di chapter BBM ini bolak-balik melebu, bolak-balik metu, bolak-balik mangan. Nah, itu diputar terus. Sampai sekarang orangnya tambah semangat, tambah bergairah, ya. Gak metu-metu misalnya. Ya, ini intermezzonya. Oke, terima kasih Pak Helmut. Oke ya, terima kasih Coach Yuta. Kalau BBM itu memang sekarang jadi role modelnya chapter-chapter lain ya, karena di situ ada bercokol 2 coach kita dan sudah berada chapter, begitu ya. Oke, mungkin ada yang lain? Mungkin tuh Pak Budi dari Jawa 4 sudah bisa monitor, mungkin bisa memberikan sedikit masukan tentang keberadaan kita di regional menjawab. Tentunya malam hari ini kan masuk perdana dan itu sebenarnya kewenangan daripada coach ya. Cuman regional itu melihat bahwa memang seyogianya itu dihadiri dengan para rider supaya disampaikan ke jajarannya. Mungkin kita nanti akan kita bagi ya. Mungkin di minggu pertama itu yang sebagai leading sektornya adalah RVP 1 yang harus standby di ruangan ini di setiap Kamis pertama. Demikian juga Kamis kedua mungkin RVP 2. Jadi ada salah satu region RVP itu yang sebagai pos jaganya untuk memonitoring. Termasuk harus disampaikan dengan jajaran di bawahnya. Sehingga teman-teman yang membutuhkan informasi seperti malam hari ini bisa tersampaikan. Dan itu pun sebenarnya meringankan beban daripada CP-nya sendiri, VREP-nya sendiri, juga ARDI-nya sendiri. Jadi dia nggak usah dengan kesulitan-kesulitan yang ada, melalui regional menjawab ini sebenarnya sangat membantu untuk para leader. Itu mungkin dari sana ya Coach ya? Atau mungkin Pak Budi juga bisa menambahkan. Silakan Pak Budi. Sorry, saya ini sebenarnya tidak mendengarkan apa yang kalian diskusikan tadi. Cuman kalau saya itu ngomongnya simple ke para leader ya. Jadi para leader ini cuman mendapat 2, baik secara organisasi maupun secara rohani. Jadi kalau secara organisasi itu juklaknya, job desk-nya itu gini. Bagaimana mereka itu bisa menghadirkan member di chapter, begitu aja sudah. Ya sudah. Kita bisa banyak ngomong, kalau nggak bisa menghadirkan member di chapter itu ya susah. Jadi diingat-ingat aja, menghadirkan member di chapter begitu. Itu secara organisasi. Kalau secara rohani, bagaimana kita pemimpin ini mempertemukan mereka dengan Tuhan. Itu aja. Ya cukup sudah. Yang lain-lain itu nanti kita kembang-kembangkan sendiri. Supaya bisa selaras sejalan. Akhirnya bisa selaras dan sejalan itu Pak. Oke, ya maksudnya begini Pak Budi, ini kan dari kita regional itu kan memang menggali sebenarnya. Hal-hal apa yang memudahkan, baik daripada CP, VREP, RD, termasuk RVP. Melalui program regional menjawab sebenarnya itu membantu gitu Pak, sehingga apa? Mereka tidak menjadi satu kesulitan tersendiri, dan ini kan bisa dibahas bersama-sama, khususnya baik melalui WAG, dan puncaknya setiap Kamis kita mengadakan online. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari hari Senin, Selasa, Rabu itu dipertanyakan di dalam BAG itu kita kumpulkan melalui malam hari ini. Itu loh Pak Budi maksud saya Pak Budi. Iya. Iya, bagus Pak. Itu nanti dibakukan karena pertanyaan-pertanyaan itu juga timbul di regional lain gitu. Mungkin ini nanti jadi percontohan, jadi apa ya? Jadi satu itu nanti satu contoh, bukan hanya buat regional Jawa 4, tapi seluruh nasional ini. Kebetulan saya bisa di nasional ya, nanti saya bisa bawa ini oleh-oleh ini. Ya silakan Pak Sek.
Terima kasih Pak Budi masukannya Pak. Ya. Oke. Sampai ketemu besok ya teman-teman. Kalau bisa begini, kalau bisa bawa laptop Pak. Kalau yang hadir itu. Oh. Oke. Ya. Thank you informasinya Pak Budianto Lehu. Ya. Oke, waktu sudah menunjukkan Oke ya. 21.00 ya, sebentar lagi. Ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri? Itu Pak REVP selaku fire team itu yang mengomandani RDD TNT malam hari ini, belum mendengar suaranya. Atau mungkin sekalian ditutup dalam doa nanti. Ya betul, sekalian Pak Surasman dalam doa ya, tutup ya. Terima kasih Pak RP. Ya, saya ngucapin terima kasih saja sih. Ini Pak Juta, Pak Albert bersedia hadir di sini. Ada Pak Budianto Lehu, Direktur TNT Nasional kita ya. Terus Pak RP yang sudah buat terobosan pada malam ini. Cuma saya mau minta tolong Pak Helmut yang hadir pada malam ini untuk ke depan setiap pertemuan Zoom regional menjawab itu di data ya Pak Helmut sesuai pembicaraan kami berempat beberapa hari yang lalu. Kenapa data ini adalah kita melihat siapa-siapa yang memang ada satu kerinduan, punya kemauan ingin lebih maju lagi di dalam FGBMI, sehingga ini nanti ke depan sebagai data kita untuk mempromosikan teman-teman yang memang punya kerinduan banyak melayani di FGB ini. Satu, yang kedua, minta tolong para leader yang sudah hadir di forum ini, next pertemuan berikutnya, ayo ajak teman-teman yang lain supaya pembicaraan kita lebih banyak didengarkan oleh teman-teman yang lain. Begitu ya. Dan malam ini ada banyak hal-hal baru yang sudah kita dengar, kita didiskusikan. Biarlah ini nanti lebih banyak faedahnya. Namun kalau tidak banyak yang hadir, sayang sekali. Saya banyak menyimak hal-hal baru tadi ya dari Pak Budi. Hadirkan member-member di dalam chapter. Itu saya lihat filosofinya sangat dalam. Ketika leader menghadirkan banyak orang di dalam chapter, artinya leader ini cukup bisa menjadi role model, menjadi teladan, sehingga orang-orang mau hadir karena keberadaan seorang leader yang ada di dalam chapter. Namun sebaliknya, ketika chapter itu sepi, kita juga mempertanyakan bagaimana fungsi seorang leader, ya, penggembalaannya, leadership-nya. Secara kerohanian jelas itu adalah bagaimana kita orang-orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, sehingga yang lesu letih dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Demikian. Thank you Pak Budi. Ada satu hal dari Pak Juta tadi, Pak Albert ya. Bagaimana kita setiap dalam pertemuan, Pak Juta mungkin selalu mengarah ke dalam visi kita, diarahkan untuk menghidupi visi di dalam setiap pertemuan FGBMI. Jadi bukan sekedar arisan rohani begitu ya. Untuk Pak Andi sebagai Presiden Chapter yang baru di Bangkalan, selamat Pak Andi ya. Saya hanya titip pesan nanti kalau sudah keluar dari Zoom ini, tolong baca Yeremia 1 ayat 4-6 ya Pak Andi. Itu sama dengan Pak Andi, Yeremia waktu mudanya. Orang yang takut, orang yang nggak berani, apa bisa begitu ya. Tolong nanti Pak Andi baca begitu ya. Satu hal mungkin kita sebagai leader, ya saya ingat pembicaraan oleh Pak Andreas, one step ahead, itu selalu selangkah di depan. Artinya begini saudara, ketika kita diperkenankan, diberi kesempatan sebagai leader, kita harus lebih daripada yang lainnya. Ketika orang lain berjalan 2 langkah, kita berjalan 3 langkah, saudara. Gitu ya. Kalau orang lain memberi 1, kita memberi 2, begitu kira-kira. Kalau yang lain datang jam 7:04, kita datang jam 7:10, kira-kira begitu. Harus lebih awal di depan, artinya lebih baik dari yang lain. Itu adalah salah satu bagaimana kita sebagai leader harus berdiri paling depan ketika situasi memang genting, ya. Sebaliknya berdiri paling belakang kalau situasi memang nyaman-nyaman saja. Artinya itu seorang leader, saudara.
Mungkin itu yang saya sampaikan, PRP teman-teman semua. Tidak banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Juta, Pak Albert ya, narasumber yang luar biasa pada malam ini. Saya ingin rindu pertemuan berikutnya lebih dahsyat lagi. Ya, banyak hal-hal baru yang bisa kita sampaikan, kita simak. Saya menyimak saja tadi, saya tidak tidak beranjak dari tempat saya, walaupun saya tadi di mobil, tetap saya nyimak Pak Albert, Pak Juta, karena saya mau belajar lebih hal lagi, lebih banyak lagi gitu. Kita masih belum seperti Pak Budianto Leho nih, belum seperti Pak Albert, Pak Juta, Pak LP kita ya. Kita mau belajar banyak kira-kira. Itu Pak LP, teman-teman dari saya. Tuhan memberkati semuanya. Oke, sekalian tutup dalam doa. Ya, izin Pak LP, saya doa teman-teman. Ayo saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan ya. Tidak semua regional memiliki forum pada malam ini. Kita mengucap syukur, ada hal yang baik. Ini adalah satu kerinduan dari seorang leader ya, LP kita. Bagaimana Jatim 3 sungguh-sungguh bukan hanya sekedar FGB Man, namun FGB Man yang mau dipakai Tuhan. Ayo kita tutup dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami ya. Dan titip doa buat Pak Bambang, keluarga Pak Bambang yang Ploso, untuk proses dilancarkan, baik pengurusan jenazahnya sampai ke pemakamannya, kita doakan yang ya. Pak Alek nanti tolong diinfo ya di grup ya, seperti apa perkembangannya ya. Kita dari regional tentu mau kasih karangan bunga tuh biasanya Pak Hedi itu. Siap ya, haleluya. Mari saudara kita tutup dalam doa, haleluya. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada malam ini. Ini adalah waktu yang baik, yang indah, yang istimewa bagi kami FGB Men yang ada di regional Jatim 3 Tuhan. Kalau Engkau kirim orang-orang yang begitu kompeten, begitu peduli Tuhan, itu bukan karena kerinduan kami, namun Engkau sendiri Tuhan rindu. Bagaimana wadah ini sungguh Engkau mau pakai untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam melayani Tuhan, di marketplace Tuhan. Kami sehati sepakat Tuhan. Engkau orang-orang yang sudah kirim di dalam forum ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau memperlengkapinya Tuhan. Terlebih narasumber Pak Albert, Pak Juta, dan kami semua yang ada di forum ini pada malam ini Tuhan. Engkau terus memperlengkapi kami. Apa yang kurang tambahkan kepada kami Tuhan. Apa yang lemah Engkau kuatkan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menangkap akan panggilan-Mu Tuhan. Yang sungguh tahu bagaimana kami diutus di marketplace hanya untuk menyenangkan Engkau sendiri Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai juga pemimpin kami Pak Heli, Pak Budianto Leho yang Engkau kirim pada malam ini Tuhan. Beliau-beliau adalah Engkau yang pakai Tuhan untuk boleh menyatakan bahwa FGB MFI adalah satu wadah pelayanan di marketplace yang tidak melihat apa latar belakang kami Tuhan, apa denominasi kami, tapi kami hanya melihat Tuhan di atas segala-galanya. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang terus menjadi teladan kami, yang terus menjadi satu tujuan kami Tuhan. Engkau pakai juga setiap kami yang ada di meeting Zoom ini Tuhan, Engkau lebih lagi tambahkan belas kasihan-Mu, sehingga belas kasihan itu boleh terimpartasi kepada banyak orang Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sekedar officer, namun officer yang Engkau urapi Tuhan. Mari pakai kami lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Bambang, yang saat ini Engkau panggil Tuhan. Engkau tahu apa yang terbaik untuk hidupnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan Tuhan. Dan apa yang menjadi proses mulai pada malam ini Tuhan, Engkau lancarkan. Tidak ada satupun yang kurang. Karena Engkau sudah menyertai. Engkau menopang setiap proses yang berjalan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sudah ditinggalkan Tuhan. Sungguh pemeliharaan-Mu terus nyata di dalam keluarganya. Anak-anaknya Tuhan, masa depan anak-anak Pak Bambang Tuhan. Kami bersatu hati berdoa. Engkau menyediakan masa depan yang terbaik buat anak-anaknya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Engkau sendiri campur tangan di dalam kehidupan rumah tangganya. Kasih-Mu yang baru terus turun kehidupan Pak Bambang Tuhan.
anugerah-Mu, sukacita daripadamu Tuhan. Engkau terus curahkan di dalam keluarga Pak Bambang yang ditinggalkan ini Tuhan, sehingga keluarga Pak Bambang terus melihat kebaikan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan diberikan dari Tuhan. Damai sejahtera Engkau limpahkan di dalam keluarga Pak Bambang. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami satu dengan yang lain saling berpisah. Biarlah damai sukacita, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan terus dicurahkan kepada setiap kami, sehingga kami terus melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap